Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Udayani dengan NIM 05488755. Saya berasal dari UPB JJUT Serang. Di video kali ini saya akan melaksanakan tugas 3, praktik membuat program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus sebagai berikut. Mata kuliah, algoritma, dan pemrograman. Di sini langsung saja kita mulai membuat, buka dulu editornya ya. Di sini saya sudah membuat file dengan main.java. Di sini kita buat dulu. Oke, oke, di sini saya sudah membuat array sesuai dengan soal kan kita disuruh membuat array kan. Hmm, di sini kita suruh membuat array gaji dan juga array lembur kan. Nah, di sini tertera golongannya A, B, C dan juga arraynya dari 0 sampai 2. Nah, di sini sudah tertera array gaji dengan gaji golongan A, B, C, dan array lembur dengan persenan 0,30, 0,32, 32%, 34%, 36, dan juga 38. Nah, di sini juga ada scanner input sama dengan new scanner system ini itu digunakan untuk mengetik di bagian running di sini nanti nih akan muncul. Itu sepaket juga sama scanner di sini nih import Java Atil untuk memanggil package Java mengetik di sini nanti. Jadi biar kita bisa ngetik lah pokoknya di sini. Nah, di sini saya juga mengetik atau membuat sistem output dengan program hitung gaji dan lembur karyawan, output teks, dan juga output teks masukkan golongan karyawan ABC. Nah, di sini saya bisa memasukkan input ABC misalnya A, B, atau C gitu di bagian sini nanti. Nanti di sini to uppercase untuk membuat si inputannya itu selalu huruf besar atau huruf kapital ya di sini dengan tipe data string. Nah, di sini eh, output lagi dengan masukkan jumlah jam lembur dengan tipe data integer dan input text integer juga nanti. Jadi saya hanya bisa memasukkan tipe data angka bilangan bulat atau integer di sini nanti. Kita tulis 2, 3, 4 nanti di bagian running di sini ya. Dan selanjutnya saya akan membuat variabel buat nyimpen hasil pencarian dari arraynya ya. Dengan saya jelaskan dulu sebentar. Di sini ada variabel buat nyimpen hasil pencarian array. Jadi kan dari awal ini kita buat dulu nih variabel gaji pokok, persen lembur, dan juga input valid. Input valid ini digunakan untuk operator logika if else nanti yang akan saya buat. Nah, langsung saja kita buat operator logika if else. Oke, jadi di sini saya sudah membuat operator logika if else ya. Nah, di sini awalnya kan kita pakai gaji pokok dengan awalan 0 dan juga persen lemburnya 0 dan input validnya selalu true apabila tidak melenceng ya. Nah, di sini kita pakai if jika dia abjadnya A, maka dia gaji pokoknya bernilai array gaji ke
array ke nol atau indeks ke nol. Indeks ke nol berapa sih? Jadi indeks ke nol itu 5 juta. Nah, kalau dia B berarti dia indeks ke satu dari array gaji yaitu 6.500.000. Kalau C dia indeks ketiga dari array gaji berarti 9.500.000. Nah, selain dari itu, misalnya selain dari ketiga ini, maka akan muncul pesan golongan tidak valid jika ada anomali. Nah, setelah itu input valid false. False di sini maksudnya si sistem logika if-nya itu berhenti. Nah, di sini juga berlaku untuk operator logika mencari jam lembur ya. Di sini sama saja kayak di gaji pokok, di persen lembur ini juga sama saja. Kalau dia lemburnya 1 jam, berarti kita ambil persentase array dengan indeks array lembur yang ke nol. Indeks ke nol berapa sih persennya? Berarti 30 nih, 30%. Dan seterusnya sampai indeks keempat. Nah, di sini nol kalau dia itu nggak lembur. Nah, terus di sini ada else. Sama kayak tadi, kalau dia ada anomali selain dari ini, berarti jam lembur nggak valid. Input valid false, berarti si sistem if logika untuk jam lembur ini berhenti. Lanjut, kita buat penghitungan ya, perhitungan gaji pokok dan juga pesan lembur. Tadi kan saya sudah membuat logika operator if untuk jam lembur dan juga gaji pokok ya. Nah, di sini saya membuat operator if juga logika untuk menghitung total uang lembur dan juga total gaji diterima. Dengan tipe data double dan variabel baru total uang lembur, perhitungannya itu gaji pokok ditambah persen lembur. Total gaji diterima juga sama gaji pokok ditambah total uang lembur. Nah, di sini saya membuat outputan teks eh, garis. Terus yang kedua ada golongan karyawannya. Misalnya ditambah golongan berapa? A, B, C kayak tadi yang sudah saya buat if-nya di sini A, B, C golongannya. Nah, terus di sini gaji pokok ditambah berapa nih string format untuk gaji pokoknya. String format ini digunakan untuk membuat teksnya itu biar rapih gitu loh. Dengan kan si gaji pokok itu kan tipe datanya double, jadi biar dia rapih, nggak terlalu 0,000 panjang, jadi saya pakai string format dengan sistem 0f. F ini namanya float. Float itu tipe data double. Nah, di sini ada jam lembur dan juga besar persen lemburnya. Berapa persennya? Persen lembur dikali 100%. Dan di sini juga total uang lembur dengan string format juga dan juga total gaji diterima. Dan input close. Input close itu di sini maksudnya si programnya selesai. Jadi nggak bisa input apapun lagi. Biar lebih jelasnya kita running programnya. Di sini kita coba dulu running dengan benar ya. Input dengan benar. Misalnya tipe datanya A. Nah, jumlah jam lembur si golongan karyawan A ini misalnya 3 jam. Nah, tertera di sini golongan karyawan A, outputannya tadi mana tadi? Outputan di bawah. Nah, kalau valid, golongan karyawan A dengan gaji pokok 5 juta, jam lemburnya 3 jam, besar persen lemburnya 34% di sini, dan juga total uang lemburnya 5 juta. Ini nih, pakai string format biar rapi kan, kayak begini. Nah, total gaji terimanya 10 juta. Nah, coba kita ini lagi. Nggak bisa kan, dispute is read only. Jadi, udah ditutup input close. Ini untuk menutup. Kita harus running ulang lagi untuk membuat atau menghitung gaji karyawan baru. Misalnya, gaji karyawan selanjutnya. Misalnya saya pakai B, karena ini kayak sensitif, jadi yang apa-apa mau pakai huruf kapital ataupun huruf kecil. Di sini masukkan jumlah jam lemburnya, misalnya saya mau melanggar 9 misalnya.
Oh, masih bisa berarti ya? Berarti masih bisa ya? Berarti kalau lebih besar dari 5 ke atas kan tadi masih bisa di ini kan? Nah, di sini arainya lemburnya keempat. Berapa? 4. Arai indeks keempat yaitu ini 38 ya. Nah, coba saya mau coba running lagi, tapi dengan coba tipe data D, misalnya nggak ada kan? D itu nggak ada kan? Nah, jam lembur karyawan misalnya S. Nah, error. Ya karena ya salah gitu. Nah, lanjut lagi misalnya nih. D dengan 2. Nah, golongan tidak valid. Nah, keluar kan di sini. Oke, sampai di situ saja praktik tugas 3 kali ini. Mohon koreksinya bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.